Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun berkata dengan niat membunuh, setelah semua iblis dari luar kerajaan telah mundur, aku akan membunuh Raja Dewa yang mengkhianatiku. Sekarang kamu menemaniku ke kota militer Mufeng, dan kita akan membicarakannya setelah menemukan Mufeng Tianzun, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun segera mengangguk, dan segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Komandan Fang Seng telah meragukan identitas Anda, mengapa Anda tidak memberitahunya? Komandan Fang Seng benar-benar dapat dipercaya, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, oke, mari kita bawa dia ke sini, dan dapatkan dua komandan lainnya juga, ucap Tan Yun. Tidak lama kemudian, 3 komandan di ranah Raja Dewa tingkat 9 datang ke Aula Dewan, ketika mereka mengetahui bahwa identitas Tan Yun, Shen Subing, Zenji, Wuxin Sangshen, dan Tuo Bai Yingying, ketiganya tercengang. Kemudian, segera berlutut di kaki Tan Yun dan menyerah. Demi keamanan, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan 3 komandan. Setelah penyelidikan, dia menemukan bahwa ketiga komandan bersedia untuk menyerah dengan setia, dan Tan Yun merasa lega. Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dan membantu mereka bertiga berturut-turut. Selanjutnya, saya dan Bai Cheng Tianzun akan pergi ke kota militer Mufeng untuk membahas kudeta. Kota militer King Tian diserahkan kepada Anda, ucap Tan Yun. 3 komandan berkata serempak, jangan khawatir, Yang Mulia, bawahan Anda pasti akan melindungi kota militer King Tian, ucap 3 komandan. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Subing, Yingying, Anda bisa mengikuti saya ke kota militer Mufeng, ucap Tan Yun. Oke, Shen Subing, Tuo Bai Yingying mengangguk. Tan Yun melangkah maju, meraih tangan Giok Nangong Yukin, dan berkata, Yukin, kamu, dan yang lainnya tetaplah di kota militer King Tian, untuk berjaga-jaga. Aku akan segera kembali, ucap Tan Yun. Nangong Yukin tersenyum, dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubahnya, bibirnya terbuka sedikit, dan suara surga berdering, jangan khawatir, ucap Nangong Yukin. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, dan Bai Cheng Tianzun meninggalkan kota militer King Tian bersama-sama dan berlari menuju kota militer Mufeng. Hanya 1 bulan kemudian, 4 orang tiba di kota tentara Mufeng seperti yang diharapkan Tan Yun, iblis ekstrateritorial yang awalnya mengepung kota tentara Mufeng telah mundur. Tetapi dari mayat demon surgawi dan tentara keluarga Mu yang menumpuk di luar kota, dapat dilihat bahwa mereka telah mengalami perang. Tuan Muda Jing, Anda di sini, seorang jenderal ilahi yang menjaga kota militer Mufeng memandang Tan Yun dengan kagum dan berkata, Tuan Muda Jing, kita semua telah mendengar bahwa alasan mengapa iblis ekstrateritorial mundur adalah karena kamu mengalahkan wakil komandan iblis. Aku juga mendengar bahwa wakil komandan iblis adalah binatang surgawi dari alam abadi tingkat 9. Kamu benar-benar terlalu kuat, ucap jenderal ilahi. Tan Yun bingung, mengapa dia mengetahui tentang ini, kemudian, dia menyadari bahwa itu pasti jenderal iblis besar yang dievakuasi dari kota militer King Tian pada waktu itu, dan dia mendengarnya ketika dia datang ke kota militer Mufeng untuk memberitahu iblis di sini. Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya dan berkata, oh, omong-omong, bagaimana dengan korban di kota militer Mufeng, ucap Tan Yun. Lebih dari 3 juta tentara tewas, ucap jenderal ilahi, ekspresi sang jenderal dewa menjadi gelap. Tan Yun menepuk pundaknya dan menghiburnya, itu tidak bisa dilahirkan kembali dari kematian, jangan sedih. Suatu hari, kita akan membalas dendam, ucap Tan Yun. Setelah itu, keempatnya termasuk Tan Yun memasuki kota militer Mufeng dan datang ke istana para dewa. Setelah beberapa saat, di Aula Dewan, Tan Yun, Suan Yuanru, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, Bai Cheng Tianzun, dan Mufeng Tianzun mengambil tempat duduk mereka. Mufeng Tianzun berkata dengan ramah, Yuner, apa yang kamu bicarakan, ucap Mufeng Tianzun. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat Mufeng Tianzun tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Aku akan melancarkan kudeta dan membunuh Dewa Lingxia, kata Tan Yun. Ini, tubuh tua Mufeng Tianzun terkejut, dan dia berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, Yuner, ada apa denganmu, mengapa melakukan kudeta?
Dengan cara ini, alam Dewa Hongmeng akan berada dalam kekacauan, setelah kudeta diluncurkan, akan ada masalah internal dan eksternal, ucap Mu Feng Tianzun. Pada saat ini, Xuan Yuanrou berkata, terserah Anda, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun mengangguk. Kakek, jangan terlalu bersemangat, duduk dan dengarkan aku, ucap Xuan Yuanrou tersenyum nakal dan menekan Mu Feng Tianzun di kursi. Rower, apa yang ingin kamu katakan kepada kakek, ucap Mu Feng Tianzun mengerutkan kening dan bertanya. Kakek, bukankah kamu selalu ingin tahu identitas aku dan Jing Yun, ucap Xuan Yuanrou berkata. Iya, kata Mu Feng Tianzun. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Xuan Yuanrou berkata, saya adalah reinkarnasi dari mantan kepala klan spiritual, ucap Mu Feng Tianzun. Wosh! Mu Feng Tianzun tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan menatap Xuan Yuanrou dengan ekspresi ngeri. Rower, apa yang kamu katakan, Anda adalah reinkarnasi dari patriark klan spiritual, ucap Mu Feng Tianzun. Wosh! Di kursi, Tianzun Baicheng juga terkejut, dan tiba-tiba berdiri. Anda harus tahu bahwa mantan patriark klan spiritual adalah kultivator yang tak tertandingi dengan tingkat yang sama dengan penguasa tertinggi Hongmeng. Ya, saya adalah patriarknya dari klan spiritual, Xuan Yuanrou mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kakek, tidakkah kamu ingin memberitahuku dan membiarkan Ling Xia menangkapku, ucap Xuan Yuanrou. Lelucon apa? Tentu saja kakek tidak akan melakukan itu, Mu Feng Tianzun berkata tanpa berpikir, dan kemudian bertanya, Rower, apakah kamu bercanda dengan kakek, ucap Mu Feng Tianzun. Tentu saja tidak, jika kamu tidak percaya padaku, lihat, ucap Xuan Yuanrou. Saat Xuan Yuanrou berbicara, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi warna safir, dan kemudian mereka memadatkan baju besi es Tianxuan dan pedang es Tianxuan. Rower, matamu adalah biru klan roh yang hanya dimiliki oleh kepala klan, tubuh tua Mu Feng Tianzun bergetar hebat, Anda mengenakan baju besi es Tianxuan, dan pedang es Tianxuan di tangan Anda benar-benar reinkarnasi dari patriark klan spiritual, ucap Mu Feng Tianzun. Setelah itu, mata Mu Feng Tianzun menunjukkan sedikit pencerahan, kakek mengerti, kamu mencoba untuk menggulingkan aturan Dewa Ling Xia dan datang untuk menyatukan alam Dewa Hongmeng, ucap Mu Feng Tianzun. Tidak, kakek, kamu salah, Xuan Yuanrou berkata, bukan aku, tapi Jing Yun yang mendominasi alam Dewa Hongmeng. Sudah waktunya untuk memberitahumu identitas Jing Yun. Dia bukan Jing Yun, namanya Tan Yun dalam kehidupan ini, dan dialah yang tertangkap oleh Dewa Leluhur Kaos dan Dewa Leluhur Si Yuan, dan mereka mengutuk Hongmeng Supreme yang memasuki reinkarnasi dunia, ucap Xuan Yuanrou. Mendengar ini, Mu Feng Tianzun memandang Tan Yun, dan matanya yang keruh mengungkapkan keterkejutan yang ekstrim. Tubuh tuanya sering bergetar, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Berita ini sungguh mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid dewa tertinggi Ling Xia yang paling dihormati hari ini sebenarnya adalah Hongmeng Supreme. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti bahwa pasti Tan Yun yang dengan sengaja memuja Ling Xia sebagai murid, dan juga dengan sengaja mendapatkan kepercayaannya, yaitu, dia ingin menggunakan caranya sendiri dan merawat tubuhnya sendiri. Dia tahu bahwa di masa lalu, dewa tertinggi Ling Xia tidak hanya mengkhianati Hongmeng Supreme, tetapi juga mengumumkan kepada alam dewa Hongmeng, memfitnah Hongmeng Supreme sebagai orang yang keji, membunuhnya dan kembali ke kedamaian alam dewa. Dia melakukan ini untuk membunuh kerabat. Memikirkan hal ini, Mu Feng Tianzun buru-buru menghadap Tan Yun dan hendak berlutut, tapi Tan Yun melangkah maju untuk menghentikannya. Kamu selalu kakek Ruer, yang juga kakekku, ucap Tan Yun. Puanku, setelah Tianzun Mu Feng bangkit, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, aku akan mendengarkanmu, ucap Mu Feng Tianzun. Kamu selalu memanggilku Yuner, itu terlalu aneh untuk memanggilku yang tertinggi, kata Tan Yun sambil tersenyum. Oke, meskipun Mu Feng Tianzun berkata begitu, dia masih menatap Tan Yun dengan kagum. Yuner, aku punya sesuatu untuk ditanyakan, aku tidak tahu apakah aku harus bertanya, ucap Mu Feng Tianzun. Tolong beritahu aku, ucap Tan Yun. Mu Feng Tianzun mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dan Rower melarikan diri dari pernikahan pada malam pernikahan. Kemudian, Rower memimpin Klero untuk bertarung dengan Anda, selama pertempuran yang menentukan,
Anda membunuh Rower dengan milik tangan Anda sendiri. Apakah itu benar atau salah, ucap Mu Feng Tianzun. Tan Yun memandang Suan Yuanru dengan meminta maaf dan berkata, itu benar, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Suan Yuanru tersenyum dan berkata, kakek, itu adalah kesalahpahaman, dan sekarang dia dan saya telah menyelesaikan kesalahpahaman itu, ucap Suan Yuanru. Oh begitu, kata Mu Feng Tianzun. Kemudian, Tan Yun memberitahu Mu Feng Tianzun bahwa Shen Subing adalah mantan istrinya dan Tuo Bai Yingying adalah dewa klan surgawi. Ketika Mu Feng Tianzun mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan buru-buru memberi hormat kepada Shen Subing dan Tuo Bai Yingying. Kemudian, Mu Feng Tianzun tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Tan Yun dan Rower dan berkata, ada satu hal, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya, ucap Mu Feng Tianzun. Tolong beritahu saya, kata Tan Yun. Mu Feng Tianzun berkata, Yuner, ketika Anda datang ke kota militer Mu Feng terakhir kali, saya menemukan bahwa Anda dan Rower memandang Sueying Tianzun dengan sangat berbeda. Apa hubungannya dengan Anda, ucap Mu Feng Tianzun. Setelah beberapa kata, Mu Feng Tianzun dan Tianzun Baicheng memicu badai di hati mereka. Tan Yun tersenyum dan berkata, Xiaoying adalah putriku dan Rower, ucap Tan Yun. Apa, Sueying Tianzun adalah putrimu? Mu Feng Tianzun terkejut, saya mengerti, dia menyembah Dewa Siyuan pertama sebagai guru, jadi dia ingin balas dendam untuk ayahnya. Juga, bagaimana aku mengatakan itu saat itu, aku mengundang Sueying Tianzun untuk datang ke alam Dewa Hongmeng 2 kali, dan dia datang, ternyata dia adalah putrimu, ucap Mu Feng Tianzun. Setelah kaget, Mu Feng Tianzun tampak serius, Yuner, jika kamu ingin membalas dendam dan meluncurkan kudeta, kamu harus merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Jika tidak, jika gagal, puluhan juta pasukanmu, pasukan Bai dan kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap Mu Feng Tianzun. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, aku datang ke sini untuk mendengar pendapatmu, ucap Tan Yun. Mu Feng Tianzun berpikir sejenak, aku akan membicarakan urusanku dulu, ucap Mu Feng Tianzun. Tolong beritahu aku, kata Tan Yun sambil tersenyum. Mu Feng Tianzun berkata, pertama-tama, kita harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan para dewa Lingxia. Kedua, kita harus menemukan kesempatan yang cocok untuk mengumpulkan semua 100 Raja Dewa bersama-sama. Akhirnya, yang paling penting adalah, setelah kudeta berhasil, maka kita pasti akan berbalik melawan alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Kaos, dua alam dewa besar dan iblis luar angkasa adalah musuh kuat kita. Seperti kata pepatah, mudah untuk melawan negara, tetapi sulit untuk dipertahankan, alam Dewa Hongmeng kami memiliki perbatasan yang luas, dan ada 100 benteng perbatasan yang menjaganya. Banyak orang kuat yang mengkhianati Anda pada awalnya sekarang telah menjadi Raja Dewa, jika mereka semua dieksekusi, siapa yang akan duduk di benteng? Selain itu, bahkan jika Anda tidak membunuh mereka, biarkan mereka menjaga benteng, Anda pasti tidak akan mempertahankan benteng Anda dengan sekuat tenaga. Juga, jika Anda membunuh dewa tertinggi Lingxia, kamu pasti akan menyinggung Dewa Kaos saat ini, dan dia pasti akan membalaskan dendam istrinya. Jika dia bertanya kepada gurunya, Dewa Leluhur Kaos, mereka akan menyerang dari benteng perbatasan alam Dewa Kaos dan mencapai benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng. Jika ada masalah di salah satu tautan, kita pasti akan mati dengan menyedihkan, ucap Mu Feng Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju, yah, apa yang kamu katakan benar, apakah orang lain punya sesuatu untuk ditambahkan, ucap Tan Yun. Baicheng Tianzun berkata, Yuner, jika terjadi kudeta, pastikan untuk menghancurkan gerbang alam Dewa Hongmeng yang mengarah ke alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Kaos, dan hancurkan terowongan ruang waktu, mencegah kultivator dari alam Dewa Besar memasuki alam Dewa Hongmeng. Juga, 9 alam abadi besar Hongmeng. Di alam abadi besar, jalan menuju alam abadi Chaos dan alam abadi Siyuan juga akan dihancurkan, ucap Baicheng Tianzun. Yah, itu benar, Tan Yun mengangguk setuju. Pada saat ini, Shen Subing berkata dengan cemas, suamiku, jika kita melancarkan kudeta, kita hanya bisa menang, tidak membiarkan kekalahan, jika tidak, alam fana kita benua Huangfu pasti akan menderita balas dendam dari musuh. Yang terbaik adalah membawa keluarga kita ke alam Dewa Hongmeng, ucap Subing. Mendengar ini, Tan Yun berkata, yah,
Ini tidak bisa dihindari, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan, ucap Tan Yun. Tidak, semua orang menjawab. Apakah Anda punya solusi untuk masalah ini, ucap Tan Yun bertanya. Tianzun Baicheng dan Tianzun Mufeng merasa bahwa segalanya cukup sulit. Segera, keduanya dan Shen Subing mengarahkan pandangan mereka pada Tuo Bai Yingying. Mereka tahu bahwa Tan Yun berhasil menyatukan para dewa Hongmeng di masa lalu, alasan terbesar adalah bahwa ada dewa kle surgawi yang agung di sampingnya. Oleh karena itu, mereka bertiga memandang Tuo Bai Yingying secara bersamaan. Tuo Bai Yingying mengangguk, dan segera menatap Tan Yun, kecantikan di mata menunjukkan arti mengendalikan situasi keseluruhan. Saudaraku, saya bertanya kepada Anda, seberapa yakin Anda untuk membunuh Dewa Lingxia, ucap Tuo Bai Yingying. Tan Yun berkata, dia diajar olehku di masa lalu, aku tahu kekuatannya, tidak peduli apa, aku akan mengalahkannya, ucap Tan Yun. Karena itu, izinkan saya berbicara tentang strategi saya, mata indah Tuo Bai Yingying berkedip-kedip dengan cahaya, dan dia melanjutkan. Pertama-tama, saudaraku, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Lingxia, sehingga semua rencana dapat dilaksanakan. Kedua, apa yang dikatakan Mufeng Tianzun, bagaimana mengumpulkan semua Raja Dewa dan menangkap mereka sekaligus, ini sederhana. Saya percaya bahwa Anda punya rencana, saudara, jika tidak akan meninggalkan kehidupan Wakil Komandan Iblis. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum iblis ekstrateritorial di seluruh perbatasan alam Dewa Hongmeng akan mundur, dan Lingxia akan tahu bahwa alasan mundur adalah karena saudara saya menangkap Wakil Komandan Iblis hidup-hidup. Saudaraku, kamu akan sepenuhnya menjadi orang kepercayaannya, jika aku jadi dia, aku pasti akan mengumpulkan semua Raja Dewa dan mengadakan upacara perayaan untukmu. Kemudian, dalam upacara itu, aku akan berdiskusi dengan saudaraku dan Raja Dewa lainnya, dan para bangsawan bagaimana menghadapi musuh. Setelah semua tahu kita menangkap Wakil Komandan Iblis, dan begitu berita menyebar bahwa para iblis yang menyerang alam Dewa Kaos, kepala iblis dari alam Dewa Siyuan, dan penguasa iblis-iblis besar. Mereka pasti akan membalas dendam pada alam Dewa Hongmeng dengan cepat, dan datang untuk meminta seseorang. Tentu saja, alam Dewa Hongmeng jauh dari alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Kaos. Dalam 10 tahun, Komandan Iblis dan penguasa Iblis tidak akan tahu berita bahwa Wakil Komandan Iblis ditangkap oleh saudara. Bahkan jika mereka melakukannya, hanya dalam 10 tahun, mereka tidak bisa datang dari alam Dewa Kaos dan alam Dewa Siyuan. Dan 10 tahun ini cukup bagi kita untuk membalas dendam dan berhasil melakukan kudeta dan menyatukan alam Dewa Hongmeng, ucap Tuo Bai Yingying. Tan Yun memuji, kata yang bagus, lanjutkan, ucap Tan Yun. Di samping, Mufeng Tianzun Mufeng dan Baicheng Tianzun juga memandang Tuo Bai Yingying dengan kekaguman. Oke saudara, Tuo Bai Yingying berkata lagi, setelah kudeta diluncurkan, kita akan segera menghancurkan gerbang ilahi yang menuju ke alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Kaos dari aula ruang waktu kota ilahi Hongmeng, semua dalang dan karakter utama Anda akan dimusnahkan. Kalau begitu, saudara, Anda akan menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan semua Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan untuk melihat apakah mereka benar-benar menyerah, ungkapkan kebenaran bahwa Anda dulu dikhianati oleh Lingxia, Zhan Peng, dan Tianzun di masa lalu. Saya pikir pada waktunya, semua orang akan mendukung Anda saudara, ucap Tuo Bai Yingying. Tuo Bai Yingying menambahkan, pada saat itu, segera pergi ke 9 alam abadi besar Hongmeng dan hancurkan lorong menuju alam Siyuan dan alam abadi Kaos. Dengan cara ini, Dewa Leluhur Siyuan dan Dewa Leluhur Kaos tidak akan bisa melewati melalui alam abadi Siyuan dan alam abadi Kaos untuk mencapai 9 alam abadi besar Hongmeng. Setelah semua ini selesai, di satu sisi, kirim seseorang ke benua Huangfu untuk menjemput saudara dan kerabatmu ke alam Dewa Hongmeng. Di sisi lain, dan yang paling penting, adalah mengirim para dewa dari 100 benteng di perbatasan alam Dewa Hongmeng sesegera mungkin ganti celah di penghalang. Akan memakan waktu setidaknya 30.000 tahun untuk semua kultivator untuk menyerang penghalang alam Dewa Hongmeng. Maka alam Dewa Hongmeng akan solid selama setidaknya 30.000 tahun, dan 30.000 tahun akan cukup untuk kekuatan saudaraku, peningkatan besar, memiliki kekuatan untuk menyaingi Dewa Leluhur Siyuan, Dewa Leluhur Kaos, dan Master Iblis Agung. Pada saat itu, buka penghalang para Dewa Hongmeng dan mulai melawan, dan akhirnya menyatukan 3 dewa,
dan kemudian melawan iblis kosmik ekstrateritorial, ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun tertawa keras, hahaha, Yingying, itu bagus, sangat bagus, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Mu Feng Tianzun mengerutkan kening dan berkata, Yingying memang banyak akal, tetapi terlalu sulit untuk mengisi celah di 100 penghalang di alam Dewa Hongmeng. Sekarang, sejauh yang saya tahu, tidak mungkin untuk mengisinya, ucap Mu Feng Tianzun. Bai Cheng Tianzun bergema, ya, Yuner, apa yang dikatakan saudara Mu Feng benar, celahnya di alam roh telah ada sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar gagasan bahwa pesona alam dewa dapat diisi, ucap Bai Cheng Tianzun. Pada saat ini, Tuoba Yingying tersenyum ringan, kalian berdua tidak tahu, sebenarnya, sebelum saudaraku jatuh, dia sudah memikirkan cara untuk mengisinya, ucap Tuoba Yingying. Benarkah? Mu Feng Tianzun melebarkan matanya dan menatap Tan Yun, Yuner, apakah yang dikatakan Yingying benar, alam Dewa Hongmeng benar-benar tak tertembus, ucap Mu Feng Tianzun. Itu benar, apa yang dikatakan Yingying benar, Tan Yun berkata sambil tersenyum, di masa lalu, sebelum saya jatuh, saya tidak hanya menemukan cara untuk mengisinya, tetapi juga mengumpulkan cukup bahan untuk isi itu. Sekarang bahannya disembunyikan di Dewa Hongmeng. Di ladang padat di bawah gunung, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun menggosok tangannya yang keriput dengan penuh semangat, oke, bagus sekali, sekarang kita hanya perlu menunggu kabar bahwa Dewa Lingxia akan mengadakan pesta perayaan untuk Yuner, ucap Bai Cheng Tianzun. Mu Feng Tianzun bergema, ya, tidak, kita tidak bisa menunggu. Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya ada untuk jaga-jaga, seandainya Dewa Lingxia tidak mengadakan perayaan perjamuan, ucap Tuoba Yingying. Itu benar, Bai Cheng Tianzun berkata dengan cemas, Yingying, apakah kamu punya ide bagus, ucap Bai Cheng Tianzun. Tuoba Yingying berkata dengan percaya diri, itu tergantung pada penampilan lamamu, ucap Tuoba Yingying. Aku, Bai Cheng Tianzun bingung pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari, saya mengerti, Anda ingin saya segera pergi ke kota ilahi Hongmeng untuk meminta kredit Yuner, dan kemudian mengusulkan untuk mengadakan upacara perayaan, ucap Bai Cheng Tianzun. Itu benar. Tuoba Yingying tersenyum dan memandang ke samping ke arah Tan Yun, saudaraku, ini belum terlambat, mengapa kamu tidak membiarkan Bai Cheng Tianzun segera berangkat, ucap Tuoba Yingying. Ya, Tan Yun menjawab, memandang Tuan Bai Cheng Tianzun dan berkata, kali ini, Anda pergi dan saya akan berangkat dan kembali ke kota militer Qingtian nanti, ucap Tan Yun. Oke, orang tua ini akan pergi dulu, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini, ucap Bai Cheng Tianzun. Setelah meninggalkan kalimat, Bai Cheng Tianzun berbalik dan berjalan keluar dari aula dewan. Pada saat ini, Xuan Yuan Rou berkata dengan cemas, Tan Yun, bagaimana dengan putri kita, haruskah kita membiarkannya kembali, ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, putri kita cerdas, saya percaya bahwa jika dia mengetahui bahwa penghalang alam Dewa Hongmeng ditutup, setelah itu, dia dapat menebak bahwa kita telah mulai membalas dendam. Biarkan dia tinggal dengan Dewa leluhur Si Yuan, jika tidak, dormansinya selama bertahun-tahun akan sia-sia, ucap Tan Yun. Bukan Tan Yun tidak mengkhawatirkan keselamatan putrinya, dia tahu, putrinya akan baik-baik saja. Iya. Xuan Yuan Rou berkata, terserah kamu, ucap Xuan Yuan Rou. Pada saat ini, mata Mu Feng Tianzun menunjukkan niat membunuh yang kuat, Yuner, setelah kamu mati di masa lalu, miliaran penduduk kota di kota ilahi Hongmeng dibantai oleh Dewa Lingxia, hal yang kejam. Ada 3 jenis orang di kota ilahi Hongmeng sekarang. Yang pertama adalah kaki tangan Lingxia, dan orang-orang ini harus dibunuh. Yang kedua adalah bahwa setelah kamu mati, mereka memburu 12 protos di bawah komandomu pindah ke kota ilahi Hongmeng, orang-orang ini harus dikutuk. Tipe orang ketiga adalah keturunan dari mereka yang memburu dan membunuh 12 protos di bawah komandomu. Saya sarankan, karena Anda ingin menghalangi alam Dewa Hongmeng, orang-orang ini harus dibunuh. Harus dibasmi untuk mengejutkan alam Dewa Hongmeng, ucap Mu Feng Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan 12 bawahan yang dibantai di masa lalu. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, mereka benar-benar pantas mati, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Mu Feng Tianzun berbicara tentang detail kudeta, dan kemudian mengepalkan tangan mereka dan berkata,
aku harus pergi. Ketika kamu pergi ke kota ilahi Hongmeng, Anda dapat memanggil saya di kota militer Qingtian, dan kita akan pergi bersama, ucap Tan Yun. Oke, setelah Mu Feng Tianzun selesai berbicara, Xuan Yuan Rou mengirim Tan Yun dan Shen Subing keluar dari Istana Dewa. Rower, Subing dan aku akan pergi, ucap Tan Yun menatap Xuan Yuan Rou dengan keengganan di matanya. Xuan Yuan Rou mengerucutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Oke, apa bagusnya nak? Mu Feng Tianzun tersenyum dan berkata, Ruer, kali ini, ikuti saja Yuner. Kamu tidak berlatih kultivasi, jadi temani saja Yuner di kota militer Qingtian, ucap Mu Feng Tianzun. Kakek, aku. Ketika Xuan Yuan Rou masih ragu, Shen Subing mendorong Tan Yun. Tan Yun tersenyum dengan sadar, melangkah maju dan meraih tangan giok Xuan Yuan Rou yang lembut dan tanpa tulang dan berkata, ikutlah denganku, aku ingat apa yang kamu katakan di awal. Di masa depan, aku akan lebih mulia dan membawamu dari Mu Feng Tianzun, menikahlah kembali di sini, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wajah cantik Xuan Yuan Rou yang tak terlukiskan menunjukkan sedikit rasa malu, dan menganggukkan kepalanya. Di bawah tatapan Mu Feng Tianzun, Tan Yun mengendarai perahu Shenzhou berkualitas tinggi, mengantar Xuan Yuan Rou dan Shen Subing keluar kota, dan menghilang ke langit dalam napasnya. Mu Feng Tianzun tertawa terbahak-bahak, hahaha, ini berkah, cucu perempuan yang saya kenal ternyata adalah patriark spiritual, salah satu dari dua kekuatan besar di alam Dewa Hongmeng di masa lalu, hahaha, hahaha, ucap Mu Feng Tianzun. 5 jam kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan meluncur di bawah langit berbintang yang luas. Shen Subing dan Xuan Yuan Rou tidak berbicara satu sama lain. Kedua gadis itu diam. Ada kerenggangan tertentu di antara mereka, karena, di dalam hati Xuan Yuan Rou, jika tidak ada Shen Subing saat itu, Tan Yun mungkin menemukan dirinya sendiri. Dalam pikirannya, sampai batas tertentu, Shen Subinglah yang merampok tunangannya. Pada saat ini, di bawah langit malam, Shen Subing berbalik perlahan, menatap Tan Yun dan berkata, suamiku, silakan masuk ke ruang pelatihan dulu, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya, ucap Shen Subing. Oke, Tan Yun mengangguk, berbalik dan memasuki ruang pelatihan. Setelah Tan Yun pergi, Shen Subing mengambil napas dalam-dalam, datang ke Xuan Yuan Rou, dan berkata dengan tulus, Saudari Xuan Yuan, saya selalu ingin memberitahu Anda sesuatu, saya harap saya masih punya waktu, ucap Subing. Mendengar kata-kata, Saudari Xuan Yuan, mata Xuan Yuan Rou melembut saat dia melihat Shen Subing. Shen Subing berkata dengan lembut, maaf, di masa lalu, tidak peduli apa, aku kasihan padamu, tapi aku mengambil Tan Yun, ucap Shen Subing. Xuan Yuan Rou mengerutkan bibir merahnya, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dengan air mata di matanya yang indah. Jangan katakan itu, Xuan Yuan Rou menghela nafas, aku tahu itu bukan salahmu, atau salah Tan Yun, itu semua disebabkan oleh ayahku, ucap Xuan Yuan Rou. Saudari Xuan Yuan, kita pasti akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan kan, ucap Shen Subing berkata dengan lembut. Iya, tentu saja, Xuan Yuan Rou maju selangkah dan meraih tangan Shen Subing. Tan Yun yang diam-diam menonton di ruang pelatihan, akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat adegan ini. Oh ya, Saudari Xuan Yuan, Shen Subing tersenyum dan berkata, keterampilan memanggang suami sangat bagus, setelah kembali ke kota militer Qingtian kali ini, biarkan dia memanggang beberapa permainan untukmu, kamu bisa mencicipinya, ucap Shen Subing. Oke, Xuan Yuan Rou tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu menarik Shen Subing untuk duduk di tepi Shenzhou. Angin sepoi-sepoi meniup sutra biru kedua gadis itu, dan di bawah bintang-bintang, mereka begitu indah dan mengharukan. Tan Yun berjalan keluar dari ruang pelatihan dan melihat kedua gadis di bawah sinar bulan, sedikit tersesat. Xuan Yuan Rou tersenyum, Saudari Shen, saya tidak tahu bagaimana Anda dan Tan Yun berkumpul dalam kehidupan ini, jika demikian, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu, ucap Xuan Yuan Rou. Tentu saja, Shen Subing berkata, untuk saya benar-benar mengalami banyak hal dengan suami saya. Pada awalnya, ketika dia dipromosikan dari murid luar menjadi murid batin, karena saya tidak ingin menerimanya karena dia tidak memiliki atribut dan kualifikasi, jadi saya menjadikannya murid taman pengobatan sekte dalam di bawah rekomendasi para tetua sekte luar,
tapi kemudian saya perlahan menemukan bahwa dia terlalu mengejutkan, jadi beri saya ini kepala sekte dalam Danmai membawa terlalu banyak kejutan. Yang lebih menarik adalah dia mengenakan kerudung bernapas penyu dan menjadi guruku. Saat itu, saya tidak tahu bahwa guru saya adalah murid saya, ucap Sen Subing. Mengikuti narasi Sen Subing, gambar-gambar dari masa lalu muncul di benak Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.